sekarang kita ngomong joget-joget ya, Mhm. joget-joget. Seksi specifically, Ya, ya, seksi. seksi. Oke. Iya bukan berarti nggak peduli, sekarang gue nongol karena udah merasakan dan nyentil perkembangan positif yang dibangun sama pejuang e-sport selama ini. Kalau mau konten seksi joget-joget ya monggo, tapi jangan dicemari dan bawa kata e-sports. Kalaupun dibiarkan talentnya berkarya joget, joget seksi di akun mereka sendiri. Nah, jadi gue angkat bicara karena udah ada omongan sampai ke kuping gue karena ada orang menilai e-sports tapi yang dinilai oh e-sports yang joget TikTok itu kalau nggak salah postan kedua. Mmm, Postan pertama dia bilang dikit resah sih, dude please kalau mau joget ya udah monggo, tapi jangan merugikan orang banyak. E-sports udah maju banget dari zaman gue. Please lah kalau mau berjuang kompetitif silakan, branding juga yang bagus. mhm, Para pejuang e-sports ngorbanin waktu dan tenaga bikin event, cari sponsor dan lain-lain. Hal yang paling susah meyakinkan orang tua bahwa e-sports ini ada dampak bagusnya dengan perkembangan saat ini. mmm. Ya, sampai ada omongan e-sports apaan Ji? Ya, Gi, yang joget-joget di TikTok. Pas denger kayak gue kena stun. Oke, ya. Sekarang kita ngomong dari sisi ada dua hal nih, ada sisi joget sama seksi ya. Joget menurut gue udah standar lah. Di TikTok itu semua joget udah biasa. Tim-tim lain yang besar-besar juga banyak konten-konten joget. Oke, sekarang ngomong tentang seksi. Nah, seksi ini sekarang agak subjektif menurut gue. Ya, ada subjektif. Seksi menurut gue belum tentu seksi menurut lu, buat lu. Seksi untuk lu belum tentu seksi untuk gue. Oke, jadi batasannya sampai mana sih seksi itu? Eh, Menurut gue TikTok itu sudah punya community guideline. Ya, dia udah punya batasan-batasan yang nggak boleh lo langgar nih. Misalnya, kalau misalnya lo pakai baju renang di eh, kamar tidur sama TikTok, otomatis pasti violation. Itu pasti kena violation. Ya, Kasarnya di-delete lah, standarnya pun di-delete lah, kasarnya di-delete gitu. ya di delete lah ke ban, ya bisa sampai ke ban accountnya. Kalau misalnya lu ngepost, kalau di Instagram lu ngepost pakai baju berenang mau di kamar pun masih nggak apa-apa. Kalau di TikTok lu nggak boleh, Mmm, khususnya TikTok Indonesia. TikTok pun standar violationnya, ya standar violation pelanggaran lah, standar pelanggarannya itu setiap negara berbeda-beda. Indonesia itu adalah salah satu yang paling strict mengenai seberapa uh, ya dalam tanda kutip vulgar atau seksi lu boleh berlaku. Dan menurut gue appreciate itu dari TikTok sehingga uh, apa ya community TikToknya pun lebih terjaga lah. Nah sekarang kalau lu ngomong tentang seksi di dunia e-sports, ini sekarang gue compare ya. mmm, Menurut gue pakaian BA gue yang muncul di kontennya OP dibanding sebenarnya anak ada Irli nih, Irli bisa seru. makanya nih, Dibandingkan dengan kostum cosplay, ya seksian mana kostum cosplay? Oke, itu satu. Kedua, cosplay itu sangat didorong loh oleh e-sports di turnamen-turnamen offline yang besar-besar. eh, Biasanya paling depan itu cosplayer, bahkan di promotional contents-nya dari eh, turnamen-turnamen besar itu cosplay loh. Gua hanya apa ya? Hanya branching out aja yang biasanya standar itu ada di turnamen offline dan promotional contents dari industri apa dari turnamen-turnamen offline. Sekarang gue taruh di TikTok yang sebenarnya menurut gue nggak lebih seksi sih, gitu. dan tapi itu kan cosplay kok, maksudnya dia menggambarkan animasi yang ada di karakter gitu, realisasi kayak gitu. Berarti oke, sorry gue potong. Berarti kalau misalnya gue cosplay boleh seksi? Kalau cosplay mungkin harusnya ya oke sih mungkin ya. Gue nggak tahu sih pandangan dari netizen gimana. Tapi kalau gue Mungkin bukan pribadi, kalau balik pertanyaannya ya. ya. Jadi kalau gue pribadi, maksudnya kalau seksi kan emang benar gue setuju. Kayak orang masing-masing. Cuma kalau cosplay ini banyak yang bilang itu cosplay itu kan beda gitu loh, gitu katanya. Membolehkan cosplay seksi dan baju menurut gue juga baju brand ambassador gue nggak seksi-seksi amat sih. Tentu, khususnya yang ada di konten gue ya. Silakan ditunjukkan di mana konten OP yang menurut lo terlalu seksi deh gitu bajunya. Hmm, Nah oke. silakan, maksudnya kalau misalnya lu bisa bisa kasih lihat gue bahwa bajunya ini terlalu seksi. Oke, selain dari baju seksi apalagi sih? Baju gue udah guarantee menurut gue nggak lebih seksi daripada cosplayer. Kalau sekarang kita lagi ngomongin industri e-sports ya. Hmm, Jadi lu menurut gue nggak fair kalau lu cosplay itu boleh seksi sedangkan
yang ini nggak boleh seksi. Padahal anyway punya gue pun yang di konten gue nggak lebih seksi dibandingin cosplayer. Sekarang kan kita ngomong tentang industri e-sports nih, yang diklaim sama dia kan adalah industri e-sports tercemar kan? Oke. Atau bukan tercemar lah, sorry, merugikan, merugikan. Oke. Terus gue mau ngomong, sorry udah clear belum nih? Udah terjawab belum? Kalau misalnya mereka sih menganggapnya kalau misalnya cosplay itu bukan e-sport. Tadi ada yang komen nggak usah nyerempet sampai cosplay, katanya gitu. Cosplay beda sama e-sports, katanya begitu. Ya berarti lu mau mengotak-kontakkan ini yang tadi gue bikin konten di TikTok. Dengan lu ngomong seperti ini, cosplay ya sendiri, berarti cosplayer nggak boleh nih datang ke event e-sports nih, ya kan? Terus BA, kalau BA itu part of e-sports. Kalau cosplay itu bukan bagian dari industri e-sports. Menurut gue perpanjangan dari industri e-sports. Ngapain kita batasin? Kalau bisa selebar mungkin e-sports ini. Masak-masak, komedi, mau naik sepeda pun kalau ternyata masuk di industrinya diterima pasar, kenapa enggak orang naik sepeda juga boleh? Main basket juga kalau ternyata kita coba konsepnya ternyata bekerja di e-sports, kenapa diberhentiin? Gue bisa mungkin berdasarkan data ya. Mungkin salah satu atlet itu e-sports playernya udah termasuk atlet menurut gue. Salah satu atlet yang benar-benar bisa sukses, e-sports itu sangat menjanjikan. Player-player gaming itu bisa dibilang mungkin banyak yang lebih sukses dibandingin olahraga-olahraga lain. Nah, kita bagi-bagi dong duitnya ke kategori lain gitu loh. Jangan lu kotak-kotakin. Lebih ke arah sharing ya, kata lu ya, menurut sharing lu. tentunya. Gila bro, duit di e-sports tuh gede banget yang masuk ke e-sports. Terus kayak misalnya gue ya sebagai pelaku tim baru lah, mungkin gue sekarang dibilang kecil enggak, dibilang gede belum, ya kita pertengahan lah. Gue OP itu udah fundraising 3 kali guys, udah dapat duit investment tuh 3 kali. Tahun depan kita akan fundraising lagi ronde keempat, lumayan gede. Gue aiming untuk insya Allah bisa sampai MPL ya. Kalau misalnya teman-teman tim lain juga bisa menerima konsep kita nih, menurut gue menawarkan sesuatu warna yang berbeda ya. Masalah diterima atau enggak, menurut gue tergantung nih. Makanya gue pengen banget ngobrol sama Mas Ibnu. Mas Ibnu kemarin di Instagram tag kita, gue udah chat-chatan, ayo kita ngobrol aja mas, as soon as possible gitu, secepat mungkin. Soalnya gue bisa aja gue salah dengan pandangan dia, gue belum tahu sedetail apa. Tapi dengerin dulu dong apa yang gue tawarkan. Bisa aja ternyata konsep gue ini justru bisa membuat industri ini lebih baik gitu loh. Mungkin karena gue berbeda dan kita menaruhkan sesuatu yang berbeda, agak shock lah. Ini kok ada tim e-sports joget-joget, padahal tim lain nggak ada yang joget-joget. Tapi apakah memang harus cuman kompetitif doang? Gini, dan gue ini bukan pionir loh. Maksudnya gue ini bukan, tiba-tiba gue dapet ilham kita bikin kayak gini. Enggak, gue ini hanya mencontek apa yang udah ada di Amerika bro. Tim e-sports Amerika itu Face Clan, 100 Thieves, kontennya tuh mungkin 95% itu non-kompetitif. Ya. Oke, berarti secara nggak langsung ini mungkin bisa disounding juga ke komunitas nih, yang di kolom komentar, kalau bahwa Ko David ini juga mendapat ilham lah kita bilang ya, mendapat ilham itu dari e-sports luar gitu. Yes. Dan diterapkan coba di Indonesia gitu kalau menurut Ko David ya. Nah, kok ini ada yang ngasih nama, gue cukup menarik. Tadinya gue masih baca dari kolom komentar, tapi ini ada yang nama